Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang bagaimana kita mengawal 6 poin keputusan dari DPR sebagai bentuk respon dari tuntutan rakyat kemarin. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Bang Doli, bagaimana sih nanti untuk mengukur indikatornya apa keberhasilan dari 6 rumusan yang telah dilahirkan oleh DPR ini menjawab tuntutan rakyat? Misalnya kalau kata Bang Hensa tadi, untuk anggota DPR yang dinonaktifkan tidak semudah itu mekanismenya. Itu seperti apa, Bang? Oke, Bang Doli, Bang Doli mendengar suara kami? kayaknya belum ya? Oke, kita ke Bang Hensa dulu nih. Ya. Bang Hensa, tadi mungkin Bang Hensa yang jawab. Kira-kira indikatornya nanti apa nih 6 rumusan DPR ini? Pengawasannya kayak gimana? Nah, sebetulnya kan sudah ada indikator-indikator yang disampaikan kan. Misalnya tunjangan saat ini, kemudian gaji. Tunjangan karena tunjangan nggak ada, gajinya jadi 60 juta rupiah. Sebelumnya pasti lebih dari itu gitu. Tapi beberapa tuntutan itu menurut saya sih akan mudah diawasinya. Hanya memang kan yang banyak yang luput lah tentang kejadian-kejadian yang memang tidak terjadi di hari itu. Gitu. Saya juga sebetulnya kan kemarin itu tuntutannya kalau menurut saya ya, itu Jakarta banget gitu ya. Oke, Di belum mewakili daerah. daerah-daerah lain ada ya tentang pajak gitu, tapi menurut saya memang kurang lah. Tapi untuk sebuah tuntutan di hari itu menurut saya perlu diapresiasi. Wafatnya atau meninggalnya ASN di Makassar karena pendemo yang membakar gedung DPRD misalnya, Belum atau termasuk ya? ada gedung DPRD yang di NTB yang kebakar, itu harusnya juga masuk dalam tuntutan itu. Jadi jangan cuma kemudian bebaskan semua demonstran, tapi dia harus cari tahu juga tuh dalam tuntutan itu bahwa kalau demonstran ada yang melanggar hukum itu juga harus dicari kan. Iya. Kan nyawanya Afan dengan nyawanya ASN di Makassar kan sama harganya kan, rakyat Indonesia juga itu. Mungkin dua-duanya juga sama-sama nggak memahami bagaimana mekanisme perjuangan itu terjadi, tapi mereka sudah meninggal, sudah wafat gitu. Ya, jadi keadilan itu harus ditegakkan ya. Kalau misalnya ada yang menyebabkan kerusuhan, maka yang menyebabkan kerusuhan itu harus ditangkap gitu ya. Jadi demo itu harus dilakukan secara damai. Kalau misalnya mereka menyebabkan kerusakan, maka mereka harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Ya, setidaknya ditangkap lah, jangan dibebaskan. Karena kalau dibebaskan berarti nggak adil kan. Bayangin mereka udah ngerusak, udah ngebakar. Ya, yang rugi kan masyarakat juga gitu. Kalau misalnya mereka nggak dapat keadilan yang sama, ya hukuman yang sama, maka berarti keadilan itu tidak ditegakkan dengan baik di negeri ini. Makanya harus ditangkap juga gitu kalau ada orang yang menyebabkan kerusakan seperti itu ya, yang menyebabkan kerusuhan lah, setidaknya seperti itu ya. Besar-besarkan yang Afan dan lain-lain kan itu kan, jadi yang ASN itu kan masuk dan lain-lain tuh kalau dalam tuntutan itu. Nah itu juga mesti dikawal, jadi jangan hanya yang terlihat kasat mata dan viral, tapi ya ASN yang ikutan terbakar kan kasihan juga, mereka nggak tahu apa-apa juga, mereka bekerja untuk keluarganya juga, kemudian apakah Jadi demonstran atau korban siapa yang gitu. membakar itu kan itu mesti diusut juga gitu. Sehingga komprehensif, tapi memang saya setuju dari 17+8 itu artinya memang banyak sekali yang harus diperbaiki oleh pemerintahan Pak Prabowo gitu. Apakah ini imbas juga dari pemerintahan sebelumnya? Ya itu nanti dibahas hal lainnya gitu. Tapi misalnya tentang hutang, kemudian beban hutang dan beban ekonomi lainnya itu kan memang komprehensif, tidak terlalu komprehensif, tapi memang akan dibahas di yang tuntutan 8 gitu. Jadi kalau yang 17, terutama kalau kita bahas DPR hari ini, itu sudah double dijawab oleh DPR. Tuntutan 3 dijawabnya 6. Kalau menurut saya sih sekarang tinggal bagaimana pelaksanaan aja. Tapi memang saya lagi nanti Bang Dodi bisa jelaskan, memecat anggota dewan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, terutama bila anggota dewan yang lawan. Karena sudah ada jurisprudensinya gagal itu pemecatan anggota dewan waktu itu antara Fahrihamzah dan PKS. Baik, saya mau langsung Jadi kayak ada prosedurnya ya, nggak semena-mena kita wah ingin DPR turun langsung DPR turun gitu. Tapi ada prosedurnya kan, mereka untuk masuk ke DPR juga ada prosesnya. Maka penurunan juga harus ada prosesnya. Misalnya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi gitu. Nah kalau syarat-syaratnya belum terpenuhi dengan baik, maka DPR tuh nggak bisa langsung dipecat gitu. Jadi kan ada prosedur, ada birokrasi. Nah begini hasilnya kan. Jadi emang ada manfaatnya, tapi ada juga efek negatifnya seperti ini gitu. Kalau misalnya nggak benar, nggak semena-mena kita bisa langsung mecat para DPR tadi. Karena kan kita juga yang udah memilih DPR gitu. Jadi nggak semudah itu untuk menaikkan DPR dan juga memecat DPR. Ya itu jadi ya ada kelebihan dan kekurangan dari birokrasi seperti ini ya. kemudian tadi Bang Hensa juga mempertanyakan bagaimana parpol-parpol sendiri akan mengawal tuntutan 6 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Bang Doli. Bang Doli mungkin bisa dibuka audionya? Masih di mute tuh Bang. Iya, mungkin di unmute Bang ya. Doli mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, Bang, karena suaranya tidak muncul di kami. Ya, Bang Doli, mendengar suara kami, Bang Doli? Oke, Bang Hensa, kalau tadi Bang Hensa kan juga menyoroti kasus kekerasan dan juga ada korban meninggal di Makassar. Ya. Mungkin ada di poin pertama tuntutan dari 17+8 ini bentuk tim investigasi independen kasus Evan Kurniawan dan korban kekerasan lainnya. Apakah memang harus sedetail itu untuk disebutkan satu persatu kasus-kasus yang menyebabkan ada korban? Ya ini kan masih ada waktu untuk menjelaskan ya, minimal apa yang sudah terekspos di media massa. Sehingga juga
keluarga korban yang lain juga merasa ada kesamaan perhatian antara korban yang satu dan yang lain. Karena kan Keadilan. nyawa rakyat Indonesia sama semua, nggak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih mulia, sama lah, kita semuanya mulia gitu. Nah jadi dalam hal ini menurut saya apa yang dilakukan oleh DPR kalau dalam case ini sudah betul gitu ya. Hanya nanti tinggal hal-hal lain, para eksekutif lain Kalau yang instansi memang lain gimana Bang? ya harusnya kan juga menyampaikan respon itu seperti apa yang diinginkan oleh dalam tuntutan 17+8 itu kan. Yang paling banyak kan sebetulnya Pak Prabowo tuh, walaupun di 17-nya 2 poin, tapi kan keseluruhannya tuh dia harus lakukan itu. Sebenarnya waktu itu Pak Prabowo juga sudah mengakui bahwa pemerintahannya ini dalam tahap perbaikan-perbaikan gitu ya. Bahkan dia dengan rendah hati itu menyampaikan dia nilai saya masih 6. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, yang kemarin sebenarnya banyak jadi misteri di masyarakat itu kan kenapa kemudian menjadi membesar, kemudian ada penjarahan yang seharusnya tidak dilakukan ya, penjarahan-penjarahan itu. Nah, itu kan Provokator kemarin tuh ya. harusnya bisa segera juga diungkap gitu ya. Apa namanya, kan ada pejabat-pejabat pemerintah mengatakan saya sudah tahu dalangnya, udah buka-buka aja gitu. Jadi kita juga paham bahwa kalau kemarin itu memang ada yang setting kah atau memang memiliki niat-niat buruk kah terhadap pemerintahan dan lain-lain gitu. Jadi kayak masyarakat juga ingin transparansi. Ini tuh ada siapa sih yang menyebabkan kerusuhan ini? Gitu. Sehingga masyarakat juga tenang. Bayangin kalau misalnya ada orang yang ingin Indonesia itu kacau gitu. Nah, orangnya belum ketangkep. Nah, berarti kan masih bebas keluar ya di Indonesia ini dan bisa menyebabkan kekacauan berikutnya di Indonesia. Kalau misalnya udah ketahuan nih siapa nih dalangnya gitu atau aktor yang berperan. Nah, kalau misalnya udah ketangkep, dipenjarakan, dihukum dengan seadil-adilnya di negeri ini kan masyarakat bisa tenang. Oh, udah pelakunya udah ketangkep nih. Indonesia setidaknya lebih aman daripada sebelumnya karena penjahat itu udah ketangkep gitu kan. Jadi ada ketenangan dari masyarakat gitu. Jadi nggak ada rasa ketakutan lagi dari para provokator ataupun aktor yang menyebabkan kerusuhan tadi dalam demonya gitu ya. Jadi masyarakat juga tenang gitu kalau tahu ada transparansi atas informasi yang terjadi saat ini gitu ya, mengenai dalang dari atau enggak aktor yang menyebabkan kerusuhan dari demo itu ya. Klaim tuntutan apa yang disampaikan 17+8 itu kalau kemudian bisa dikerjakan atau bisa dipenuhi itu bagus banget. Di sektor ekonomi kan juga kita ada beberapa poin ya. Nah memang karena mungkin tuntutan ini dibuat dengan dalam waktu yang singkat sehingga dan lain-lainnya itu kan banyak banget. Masih ada yang belum tercover ya? Bukan belum tercover tapi sudah tercover, tapi memang tidak menjadi fokus tertentu. Misalnya seperti dalam sektor ekonomi itu kan ada perbaikan di berbagai sektor ekonomi gitu ya. Tapi mungkin concernnya masih di dalam lingkup PHK atau lapangan pekerjaan, kemudian rinciannya gitu belum dan ada ya. beberapa proyek PSN yang minta ditinjau ulang. Tapi yang juga menurut saya urgent itu adalah harga-harga sembako. Iya, Kemudian ketersediaan beras juga menurut saya ini menjadi isu beberapa hari ini. Betul sekali. Ini saya harus sampaikan karena di beberapa tempat perbelanjaan gitu misalnya itu ada pembatasan pembelian beras. 5 kg cuma 2 bungkus, 10 kg 20 kg cuma 1 bungkus. Kata-kata pembatasan itu tentu saja mengkhawatirkan mengkhawatirkan dan membuat masyarakat resah. Nah, ini juga harus segera direspon oleh pemerintah walaupun tidak masuk dalam 17+8 tadi. Baik, kita kembali ke Bang Doli ya. Cukup banyak ya PR untuk Bang Doli ya. Bagaimana kemudian tadi yang disampaikan Bang Hensa dan juga salah satunya mengawal 6 poin yang kemudian kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah maupun DPR sendiri akan seperti apa ke depannya parpol-parpol mengawal dan memastikan 6 tuntutan ataupun 6 jawaban yang diberikan oleh DPR ini akan berjalan dengan mulus begitu, Bang Doli. Ya, saya kira kan kalau yang 6 poin itu adalah komitmen dari DPR yang Oke, terputus dengan Bang Doli. Kita masih akan perbaiki sambungan Zoom dengan Bang Doli. Bang Hensa mungkin kita lanjut lagi. Kalau Bang Hensa melihat 17+8 kemudian dijawab oleh DPR 6 poin ini, kira-kira apa yang harusnya menjadi catatan bagi anggota DPR ke depannya? Apakah dengan dipotongnya tunjangan-tunjangan ini mereka otomatis akan memperbaiki kinerja mereka? Ya harusnya sih memperbaiki kinerja ya. Tapi memang menurut saya perlu penyesuaian-penyesuaian di dalam lingkup mereka sendiri gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Dasko, Mas Cucun ya, tadi saya lihat juga ada Bang Saan ya. Itu menurut saya sih sudah cukup menjawab. Hanya memang kan yang kita tunggu sekarang bagaimana nanti proses pelaksanaannya gitu ya. Dan beberapa hal penting sih sudah tercakup di sana. Jadi kalau nanti kita lihat bagaimana respon dari kepolisian, TNI, Presiden Prabowo dan lain-lain gitu ya. Yang juga menarik kan sebetulnya menyinggung tentang oposisi ya. Nah itu kan sulit juga tuh karena mereka sudah memutuskan berada dalam koalisi Pak Prabowo, hanya menyisakan PDI Perjuangan aja sebetulnya. Dan PDI Perjuangan juga kalau dibilang di luar pemerintahan juga nggak banget gitu, nggak 100% karena ada beberapa lembaga negara pimpinannya masih PDI Perjuangan ya. Jadi gitu ya, pentingnya pihak oposisi itu untuk mengawasi pemerintahan yang sekarang. Kan oposisi berarti dia berlawanan gitu ya, setidaknya dia bisa mengingatkan atau mengkritik kalau misalnya pemerintahan itu lagi ada melenceng atau sedang nggak fokus gitu. Misalnya kan tadi masalah ekonomi itu bisa dikritik sama pihak oposisi. Nah sekarang tuh gara-gara ada pihak oposisi yang benar-benar ini ya berlawan dengan pemerintah gitu, yang benar-benar mengkritik pemerintah, sehingga pemerintah yang mungkin lengah, yang nyasar, yang melenceng itu nggak ada yang mengingatkan gitu. Nah sekarang karena nggak ada yang mengingatkan, dari rakyatnya langsung yang bersuara untuk mengingat pemerintah bahwa
sekarang tuh ekonomi lagi nggak bagus loh, lagi banyak masalah loh, banyak korupsi dan sebagainya gitu, sehingga masyarakat sendiri yang harus menyampaikan atau melawan atau mengkritik ya pemerintah secara baik juga, dan supaya pemerintah juga sadar bahwa keadaan sekarang itu tidak baik-baik saja dan harus diperbaiki secepat mungkin, sedini mungkin, jangan sampai terlambat gitu. Kalau misalnya terlambat ya bakal rusak setelahnya gitu kan, jadi jangan sampai kerusakan tuh bertambah parah, kalau bisa diperbaiki, karena tadi pemerintah butuh evaluasi dan kritikan dari pihak oposisi, tapi karena oposisi yang nggak ada jadinya begini gitu ya, kalau ada kesalahan ada kekurangan tidak ada evaluasi ya, jadi lebih leluasa untuk berbuat kesalahan bagi pemerintahan sekarang. Dan masukan kritis dari masyarakat atau anggota dewan kepada DPR tetap dibutuhkan. Nah ini sekarang juga akhirnya DPR mendapatkan pekerjaan rumah yang cukup banyak karena dia harus mengawal Iya, dapat presiden PR. melakukan tuntutan itu, kementerian-kementerian sektor ekonomi melaksanakan tuntutan itu, begitu pula dengan TNI, Polri. Nah, itu Bang Hensa, karena kan seolah-olah yang disoroti hanya DPR dengan tuntutan 17/8 itu. Padahal kata Bang Doli tadi, ada mitra-mitra kerja DPR sebenarnya juga bertugas untuk menjawab itu. Tapi mungkin karena DPR dianggap bisa mengawal itu, makanya yang jadi sorotan DPR nih. Namanya kan wakil rakyat, jadi kita ngomongin ke si wakil-wakil rakyat ini. Keperwakilan Misalnya kita. reformasi kepolisian dan TNI itu kan juga nggak cuma tentang balik ke barak gitu ya, tapi ada beberapa hal lain yang memang menjadi keluhan-keluhan juga. Apakah berbisnis di kalangan TNI dan Polri itu masih diperbolehkan atau tidak dan lain-lain. Tapi intinya adalah kalau kemudian rakyat menyampaikan ini ke DPR udah benar gitu, karena kan wakil kita mereka gitu ya. Nah si wakil-wakil rakyat inilah yang mendengarkan. Hanya memang yang luput nih lagi-lagi nih, itu catatan penting juga sih sebetulnya buat Dewan Perwakilan Daerah ya. DPRD. Mereka benar-benar kemarin pada saat tuntutan rakyat mereka nggak tampil gitu ya, terus kemarin juga pada saat merespon 17/8 mereka nggak tampil. Jadi DPD. maksud saya harusnya DPD itu, para senator daerah itu mengambil peran juga di sini gitu. Kecuali mereka emang mau niatnya mau jadi penghias saja gitu, karena DPR adalah partai politik dan DPD bukan partai politik, mereka nggak mau ngambil bagian. Tapi menurut saya beberapa hal harusnya mereka juga ikut serta tuh dalam pembahasan itu. Tapi beberapa wilayah di DPD juga ikut bersuara, contohnya kayak Jogja melalui Sultan. Iya, tapi kan Sultan kan bukan anggota DPD, Ratu Hemas yang anggota DPD. Tapi dalam kemarin misalnya, harusnya mereka juga ikut menjawab dan memfasilitasi rakyat juga gitu kan. Mereka juga perwakilan rakyat juga, hanya memang mereka dianggap senator mewakili daerah masing-masing, satu provinsi 4 orang. Dan itu nggak ada perbedaan tuh, semuanya sama, mau yang padat, mau yang jarang penduduknya, pokoknya satu provinsi 4. Nah, harusnya mereka juga ikut urun rembuk tuh mendengarkan rakyat juga. Jadi jangan sampai kemudian, ini saya concern betul, kalau kemudian DPD akhirnya bersifat pasif seperti ini, kan kita akhirnya bertanya buat apa ada DPD gitu. Jadi mereka juga harus aktif dalam merespon tuntutan rakyat ini. Kenapa rakyat kemudian nggak menyasar DPR? Apa nggak menyasar DPD? Jangan-jangan juga rakyat lupa kalau kita punya DPD gitu. Ditambah lagi DPD-nya juga pasif. Jadi menurut saya harusnya ya, walaupun memang saya memahami gitu, mereka nggak bisa bikin undang-undang, cuma bisa ngusulin, yang mutusin DPR. Tapi tetap aja gitu, mereka kan ada di dalam suaranya gedung ya. itu gitu. Ya minimal mewakili rakyat yang lain gitu. Nah, itu Bang Doli. Iya, itu. Jadi pengingat bahwa DPRD maksudnya di daerah tuh punya perwakilan sendiri juga gitu ya, untuk misalnya mengusulkan dan mengurus daerahnya. Nah itu juga penting. Kalau misalnya yang pusat doang gitu, yang daerahnya nanti buat apa ada gitu kan? Makanya DPD ini sebagai perwakilan daerahnya itu harus ikut serta gitu. Jadi jangan hanya pusat saja nih yang bekerja, tapi daerahnya juga ikut membantu ya untuk mewujudkan tuntutan rakyat ini gitu, supaya lebih cepat dan lebih merata ya hasilnya, karena yang lebih tahu daerahnya kan dari perwakilan daerahnya gitu, nggak mungkin misalnya dari pusat tahu semuanya gitu, tapi kan dari daerahnya ini harus mengusulkan, oh daerah ini kurangnya ini loh, atau harus dijadikan ada apa gitu yang di daerah ini, karena masing-masing daerah itu memiliki kebutuhan yang berbeda gitu, yang misalnya ada kekayaan alamnya itu bagus, nanti alamnya harus dikembangkan, ada yang bagusnya di pariwisatanya dikembangkan gitu, maka dari itu setiap daerah itu harusnya mengusulkan apa yang penting bagi daerahnya dan bagaimana pembangunan itu bisa terjadi. Jangan hanya fokus ke pusat saja, tapi fokusnya juga harus di daerahnya masing-masing. Gitu. Karena daerah masing-masing itu lebih mengetahui potensi daerahnya sendiri. Gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus sama yang pusat sehingga kita mengabaikan yang daerahnya ini. Jadi semua orang harus bekerja ya, semua pemerintah harus bekerja, entah itu di pusat ataupun di daerahnya masing-masing. Kita kembali ke Bang Doli nih. Bang Doli apakah sudah bisa mendengar kita, Bang? Dengar dari tadi. Oke, Bang Doli. Kita juga menunggu nih. Ya. jawaban Sudah dengar Bang Doli? Oke, kita mau tahu nih Bang Doli bagaimana ke depannya mengawal 6 poin yang sudah dirumuskan oleh DPR ini agar bisa berjalan lancar dan mulus gitu. Iya, tadi saya sudah sampaikan, mungkin tidak terdengar ya, bahwa putusan 6 poin itu kan dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah diatur ya. Pimpinan DPR mengundang pimpinan fraksi, lahirlah putusan 6 itu. Jadi artinya itu adalah juga mewakili suara partai politik ya. Nah, tinggal memang harus kita kawal sama-sama ya. Jadi artinya itu bagian dari komitmen politik yang ditujukan menjadi bagian yang harus dijawab dari 17/8 ya, tuntutan 17/8 itu. Nah, tapi memang itu pada akhirnya harus ditunjukkan oleh performance atau kinerja dari kami ya, dari anggota-anggota DPR
baik sebagai individu maupun institusi depan ya. Kami menyadari bahwa tuntutan itu atau kejadian kemarin dalam 1 minggu di akhir bulan Agustus itu kan menjadi pelajaran penting atau introspeksi bagi kami ya. Mungkin ada hal-hal yang selama ini dianggap kurang atau sikap atau etika yang kurang berkenan diterima oleh masyarakat kita. Nah, itu akan menjadi introspeksi dan ke depan harus menjadi apa namanya fokus, tidak lagi melakukan hal-hal yang selama ini mungkin menjadi persoalan di masyarakat kita. Di intinya adalah peningkatan kinerja ya, baik pembuatan undang-undang, kemudian juga pengawasan, koordinasi dan komunikasi dengan mitra-mitra kerja kami di pemerintah, dan juga dalam menyusun anggaran ya tentu dengan asumsi-asumsi yang memang itu betul mewakili apa yang terjadi di masyarakat kita gitu. Itu yang saya kira nanti akan kita lakukan ke depan. Bang, kalau dari Golkar sendiri Bang, apakah ada pesan khusus terkait kader-kadernya untuk kedepannya mungkin lebih memperbaiki ataupun menjaga bagaimana beretika ataupun berkomunikasi, mengingat ini juga salah satu sumber permasalahan yang kemudian saat ini meledak begitu ya, artinya kemudian juga menjadi tuntutan dari masyarakat adalah bagaimana berkomunikasi dari Anggota dewan. anggota dewan begitu Bang. Ya, cara komunikasinya gimana Ya, nih? tadi saya juga udah jelaskan tidak benar ya. Pertama, soal penonaktifan itu adalah langkah yang paling mungkin dilakukan di awal pada saat itu ya. Dengan Gitu. adanya Respon aturan awalnya. yang mengikat kita di Undang-Undang MD3 dan tata tertib DPR gitu. Walaupun memang pada akhir mungkin orang mempertanyakan ya apa istilah nonaktif itu, tapi itu yang paling mungkin di awal kita lakukan. Nah, tinggal Jadi karena responnya itu harus cepat ya, jadi diciptakan istilah baru nonaktif gitu ya untuk merespon tuntutan dari masyarakat. Sebenarnya kayak nonaktif tuh nggak ada tuh di peraturan. Cuma gara-gara ya terdesak ya kita ada peraturan nih, tapi peraturannya nggak bisa tiba-tiba langsung dibuat. Makanya dibuat istilah baru untuk setidaknya menenangkan masyarakat. Oh ini nonaktif dulu nih. Ya maksudnya biar nggak kerja dulu atau di gimana caranya biar masyarakat tuh tenang dulu lah gitu. Ya, tapi butuh prosedur, nanti kan ada prosedurnya baru menyusul gitu ya. Harus dibuat dulu, harus dibicarakan dulu sehingga nanti bisa bagaimana tahu nih solusinya bagaimana gitu. nggak disampaikan ya bahwa sampai sekarang Mahkamah Kehormatan Dewan itu juga sedang melakukan kerjanya berdasarkan pengaduan-pengaduan yang sampai masyarakat, dan kemudian di masing-masing partai politik juga berjalan ya. Misalnya kami di Golkar punya ada 2 institusi, ada satu Mahkamah Partai, ada satu Dewan Etik ya. Itu sekarang sudah juga bekerja menindaklanjuti langkah awal tindakan awal yang dilakukan kemarin oleh DPR dan juga masing-masing partai. Nah, lebih dari itu, kami 3 hari yang lalu sudah rapat ya di DPP, membahas khusus, agendanya cuma khusus membicarakan tentang soal dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kami akhirnya memutuskan bahwa meminta semua anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota ya untuk selalu tetap berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyatnya gitu ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang memang itu diperlukan oleh masyarakat sekarang. Satu apa? Yang pertama adalah komunikasi ya. Kita harus terus melakukan komunikasi yang intensif dan kemudian ya terbuka gitu. Apa saja yang dikerjakan oleh masyarakat dan rakyat oleh anggota DPR ini itu harus diketahui oleh rakyatnya. Ya, jadi kayak gitu enaknya kalau transparansi ada gitu, komunikasinya ada, jadi kan jelas nih pemerintahnya lagi ngerjain apa, masyarakatnya tahu, oh pemerintah lagi kerja loh, ini kerjanya kayak gini. Nanti ketika kerjanya udah selesai, kebijakan entah itu kebijakan, entah itu pembangunan dan sebagainya, ketika udah dikerjakan, masyarakat tahu, oh ini lagi kerja nih, gitu. Berarti uang pajak mereka yang mereka apa ya, berikan gitu ya dari misalnya penghasilan mereka itu mereka bisa merasakan, oh ini progresnya loh, ini perkembangannya loh, ternyata DPR kita atau pemerintah kita tuh nggak diam saja tapi sedang bekerja nih. Jadi masyarakat juga tahu, oh berarti uang pajak kita nggak sia-sia loh, atau pemerintah kita emang benar kerja dan kita bisa mendapatkan manfaatnya walaupun nggak sekarang tapi nanti gitu, karena masih dalam proses gitu kan. Ada progresnya, misalnya progresnya masih 50%, oh berarti kalau 50% setengahnya lagi masih bisa diselesaikan. Nah setelah itu harus ada transparansi juga tadi kan, nggak cuma komunikasi tapi transparansi sehingga masyarakat tahu bahwa dana yang digunakan itu tidak disalahgunakan. Jadi nggak cuma pembangunan tapi dananya juga apakah itu sesuai atau tidak gitu. Kalau misalnya sesuai berarti masyarakat bisa tenang, wah ini jujur nih pemerintahnya, kita bisa percaya sama uang kita sehingga kita nggak masalah bayar pajak itu karena pajaknya tidak disalahgunakan kayak gitu. Jadi nggak cuma komunikasi dan transparansi itu juga diperlukan ya. Ya masyarakat anggota DPR juga senantiasa terus mendengarkan ya aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tentu berbeda-beda. Tadi Saudara Henry Satrio mengatakan isu Jakarta belum tentu sama dengan isu-isu di daerah ya. Nah, jadi itu harus selalu kita pegang dalam bagian membangun komunikasi itu. Yang ketiga adalah bahwa apa yang terjadi di masyarakat sekarang, misalnya mereka sedang kesulitan menghadapi persoalan-persoalan ekonomi gitu ya. Nah, itu juga kita harus, jadi ada instruksi kemarin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR ini harus lebih intensif yang bisa langsung menyentuh. Misalnya kita harus bahkan program-program ya pasar murah gitu ya, terus kemudian bakti sosial. Jadi yang langsung memang menjawab
persoalan yang dihadapi saat ini oleh masyarakat kita. Nah itu yang dalam waktu dekat dilakukan selain kerja-kerja yang ada di DPR ya. Selain kerja-kerja apa namanya kedewanan yang ada di DPR, kita juga lagi mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang lebih masif berada di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Bang Doli. Terima kasih Bang Doli. Tentunya kita berharap bagaimana kedekatan yang mulai terjalin antara pemerintah dan juga masyarakat ini juga bisa memperbaiki hubungan antara masyarakat. Iya, DPR harus berada di tengah-tengah rakyat ya. Oke, terima kasih Bang Doli Terima atas kasih sekali, waktunya. Bang Doli. Terima kasih Bang Terima Hensa kasih, sudah hadir di Akar Sama-sama. Politik. Ya mudah-mudahan apa yang dari 6 poin keputusan awal tadi sebagai respon tuntutan rakyat itu bisa melahirkan tadi ya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah yang lebih baik lah, sehingga tadi komunikasi diperbaiki, transparansi bisa tercapai, dan masyarakat bisa tenang terhadap pemerintahannya. Jadi pemerintahnya bisa kerja dengan baik, masyarakatnya bisa percaya juga dengan pemerintahannya, sehingga tadi nanti ketika pemerintah udah kerja, sudah melaksanakan kebijakan ataupun pembangunannya, masyarakat bisa merasakan manfaatnya juga. Itu jadi saling ada kerjasama, saling ada kolaborasi, sehingga terjadi keharmonisan yang kita harapkan ke depannya. Karena kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri, masyarakat kerja sendiri, pemerintahnya kerja sendiri, itu nggak bisa. Jadi harus ada komunikasi dan transparansi tadi. Gitu, sehingga tadi nggak ada yang bermusuhan atau rasa curiga antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi harus bersatu dengan tujuan yang sama. Jangan sampai tiba-tiba kemana-mana nih tujuannya, jadi kan bingung ya, masyarakat bingung, pemerintah bingung, jadi malah jalan di tempat jadinya, tidak menuju arah yang sama gitu. Jadi tujuan kedepannya mudah-mudahan setelah kejadian ini ya, kejadian belakang ini ya, yang demo-demo, kerusuhan dan sebagainya, itu bisa menyadarkan kita semua, entah itu masyarakat, entah itu pemerintahnya, untuk jalan bersama ke tujuan yang sama, jangan sampai berbeda arah. Itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau yang terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.